Jam 9.30. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah penggerak itu sesudah kirimnya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini kita akan bertemu, berbincang-bincang tentang bagaimana cara mendaftarkan menjadi pelatih ahli dalam program sekolah penggerak dan menjadi fasilitator dalam program guru penggerak. Bapak Ibu sekalian, kita sebagai pengawas, guru sudah bergerak, sekolah sudah bergerak, semoga kita sebagai pengawas juga bergerak. Walaupun ini disiarkan lewat WA dan sudah 19 partisipan, apakah ini selampung aja atau banyak yang dikasih tahu, mari kita mulai juga ikut mengikuti pergerakan pendidikan yang ada di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, di sini ada pembicara tunggal yaitu Pak John Supangkat yang akan memandu kita atau bagaimana mengajari kita supaya kita dapat masuk mendaftar menjadi pelatih ahli atau fasilitator. Di sini nanti akan disampaikan kepada Pak John Supangkat bagaimana cara mendaftar dan apa yang dikerjakan oleh seorang pelatih ahli atau fasilitator. Tak usah berlama-lama karena waktu berjalan terus. Pada Pak John Supangkat, saya persilahkan. Monggo Pak John. Baik, terima kasih Pak Kun. Cek sound bisa diterima ya suaranya? Bisa Pak, bagus. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu pengawas seluruh Indonesia yang hebat, mari sebelum kita mulai kegiatan praktek baik kita pagi hari ini, saya ingin mengajak supaya pertemuan kita ada barokahnya, kita menundukkan kepala sambil berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya kita dalam suasana Lebaran umat Muslim. Kita masih diberikan kesehatan, keselamatan. Mohon maaf lahir dan batin buat semua teman-teman seluruh Indonesia ya. Bapak Ibu, berbagi itu belum tentu orang yang pintar. Orang yang pintar belum tentu juga mau berbagi. Berbagi adalah bentuk kepedulian. Nah, berangkat dari beberapa teman widyaswara, teman-teman dosen, pengawas, bertanya-tanya tentang program sekolah penggerak. Nampaknya mereka juga banyak, para pensiunan juga dibuka peluangnya untuk masuk, ikut berpartisipasi mendukung program sekolah penggerak ini. Maka kami punya inisiasi kepada teman-teman yang belum mencoba, kita diskusi tanya jawab saja bareng-bareng gitu. Karena program sekolah penggerak dan program guru penggerak ini adalah berbeda. Di seluruh Indonesia itu belum seluruhnya melaksanakan. Termasuk kemarin ada yang bertanya di Sumatera Utara, ya. Tetapi itu semuanya akan pasti
ikut semua program sekolah penggerak. Nah, kemudian program guru penggerak itu sudah berjalan seluruh Indonesia ini sampai dengan angkatan keempat. Tetapi untuk sekolah penggerak itu baru angkatan 1. Nah, di program sekolah penggerak, Bapak Ibu, teman-teman semua, itu ada yang namanya pelatih ahli. Pelatih ahli itu siapa saja yang bisa masuk mendaftar? Ya kita, terutama pengawas sekolah, dosen, widyaswara, baik itu yang aktif maupun yang sudah pensiun. Maka kemarin teman-teman, waduh Pak, kalau dosen masuk kita berkompetisi widyaswara, kemudian nanti masuk ke sekolah binaan kita 5, kita nggak enak juga ya. Betul. Makanya yuk daftar juga yuk. Nah, kita berusaha memprovokasi apa keunggulan kita provokasi di LMS Kemdikbud supaya kita juga bisa masuk. Nah, tidak usah banyak panjang cakap ini, saya akan coba. Kemarin saya sudah coba, teman-teman, mencoba mendaftar. Kalau untuk guru penggerak itu angkatan 4, untuk fasilitator masih diberi kesempatan sampai dengan tanggal 20 Mei. Jadi sekarang tanggal 18, berarti itu nanti tanggal 2 hari lagi sudah tutup. Kemudian untuk program sekolah penggerak itu akan ditutup pendaftarannya tanggal 5 Juni sampai pukul 21.23 malam. Nah, artinya untuk sekolah penggerak pelatih ahli kita masih banyak waktu. Tetapi walaupun banyak waktu, Bapak Ibu, teman-teman, mengisi jawaban artikel critical incident itu lama sekali gitu ya. Kita coba share screen dulu. Kita tampilkan bareng-bareng, kita praktekkan. Yang pertama, tentu kita sudah terkoneksi dengan internet. Selanjutnya, kita siapkan akun SIM PKB kita. Teman-teman, kalau saya kemarin di angkatan 1 di tahun 2020 itu mendaftar CGP, calon guru penggerak, di pengajar praktek atau pendamping. Nah, itu 9 bulan program angkatan 1 dan akan berakhir Agustus nanti. Dalam kandungan 9 bulan itu, saya pikir apa nggak bisa mendaftar nanti program yang lain. Ternyata bisa untuk mendaftar. Itu yang angkatan 1. Nah, ini kita share screen. Sudah nampak ya, teman-teman ya? Sudah. Kita buka Google Chrome-nya. Nah, kita akan coba tuliskan di sini, Google Chrome saja. Silakan kalau mau pakai Firefox juga boleh. Saya lebih cenderung yang Chrome saja. Kita ketikkan guru penggerak atau sekolah penggerak. Ya, di sini. Nah, kalau sudah, ini kita klik saja guru penggerak. Nah, nanti kita akan dibawa ke sini, ke akun kita. Nah, akun kita yang sudah pernah masuk. Kalau yang belum pernah masuk, silakan dimasukkan akunnya yang dari SIM PKB. Kemarin di flyernya saya tambahkan hubungi operator kabupaten atau provinsi. Saya kebetulan menghubungi, diberikan, lalu kita simpan. Nah, teman-teman, kalau sudah ini tampilannya, maka di sini ada daftar guru penggerak ini, ya, angkatan 4 masih dibuka, daftar pengajar praktek angkatan 4 dibuka, tapi itu sudah tutup. Ya. Nah, kita balik lagi. Sambil admin Pak Kun. Ya. Sambil di admit. Iya, udah ya. Nah,
Bapak Ibu, kalau kita nanti kan masuk di sini. Nah, akun kita SIM PKB-nya kan ini yang diberikan oleh operator provinsi atau kabupaten. Mana kata sandi kita buat sendiri, kita rubah, lalu kita masuk, ya kan? Setelah masuk SIM PKB kita, nah akan ada seperti ini. Hai Johan Supangkat misalnya, silakan lengkapi dan ajukan data CV, kurikulum VT. Nah ini saya masuk di fasilitator karena yang dibuka masih ada kesempatan fasilitator, yang lainnya sudah tutup. Ini sampai pukul 23.59 tanggal 20 angkatan 4. Bagaimana dengan teman-teman yang sudah buka SIM PKB-nya tidak ada? Berarti di daerah provinsi Bapak teman-teman belum dibuka. Jadi tunggu. Ya, tunggu pasti akan nyampe seluruh Indonesia. Hanya mungkin belum kebagian masuk. Tetapi kalau teman-teman sudah masuk mengikuti diskusi pagi hari ini, kita ambil positifnya lah, pengalaman bagaimana cara nanti masuknya. Nah, di sini kita lihat ada persyaratan kelengkapan data. Teman-teman di ruangan di sini sudah banyak yang sudah berhasil. Ada kurikulum VT, ya, ada dokumen penting, kemudian esai. Nah, kita langsung ke bawah, informasi unduh template. Surat rekomendasi fakta integritas, itu kita unduh berkas di sini, Bapak Ibu. Kalau sudah, langsung kita isi, ya, sudah kita isi, lalu kita simpan, kita print, kemudian kita tanda tangani atasan kita. Kalau punya UPT ya UPT, punya Kadis ya Kadis. Kalau misalnya ada yang bertanya kemarin dari Indonesia, sampai sekarang saya belum selesai, sudah seminggu. Nah, Bapak Ibu silakan diberitahu atasannya bahwa itu tanggal 5 sudah tutup. Jadi memang perlu buru-buru. Kalau memang sibuk ya tidak harus Kadis atasan ya Bapak Ibu. Nah, itu pengalaman saya di calon guru penggerak tahun 2020 angkatan 1. Setelah unduh berkas selesai, sudah diisi selesai, tanda tangan selesai, kita scan, lalu kita kumpulkan jadi satu dokumen itu, kita masukkan jadi satu folder, misalnya fasilitator ANG 4 misalnya. Nah, nanti ketika mau memasukkan di sini sudah enak. Kita coba kurikulum VT. Kita klik dulu. Isi kurikulum VT. Nah, ini. Nah, teman-teman, kurikulum VT ini ada beberapa poin di menu kurikulum VT. Kalau tanda centang hijau ini berarti sudah saya isi. Yang lainnya belum. Termasuk pengalaman bekerja saya belum. Ya, kemudian menggunakan pengalaman kepemimpinan, mengikuti pelatihan juga belum. Nah, maka kita lihat di sini yang sudah informasi dasar, daftar riwayat hidup ini. Ini ya informasi dasarnya kita lengkapi semua, sudah selesai. Kalau ingin diedit di sini kanan atas ini ada kata ubah lengkapi. Contoh misalnya ada nomor NIK-nya yang salah. Kalau langsung di sini diganti kan nggak bisa diedit. Maka salah satu cara di sini diklik ubah lengkapi. Nah, maka kita sudah dibawa ke sini, langsung kita edit, kita lengkapi. Nah, ini sudah. Kalau sudah, simpan lagi. Nah, ini disimpan. Sudah selesai. Kemudian
ini informasi dasar sudah hijau, sudah selesai artinya. Sekarang pengalaman bekerja. Pengalaman bekerja di sini harus diklik. Nah, di sini harus kita isi pengalaman bekerjanya di sini. Tambahkan data pengalaman bekerja. Kita klik tambah. Nah, nanti kita akan dibawa masuk ke data riwayat. Ya, di sini kalau kita klik ini sudah banyak yang masuk ini. Pernah ngisi. Tuliskan nama institusi. Nah, nama institusi saya misalnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Ini. Kalau yang dosen atau ya Widya Suara diisi sesuai dengan institusi tempat bekerja. Kalau sudah ini lengkap, Bapak Ibu, ini sudah selesai semua, ya sudah kita simpan. Nah, kalau dia belum diisi, pasti ada merah tulisan pastikan Anda telah melengkapi semua isian. Nah, berarti di sini belum belum diisi, sehingga disimpan di sini tidak bisa. Ya, kita kembali, kita klik di sini. Nah, kita keluar lagi ke kurikulum vitae. Kemudian ini sampai dengan pengalaman kepemimpinan, pengalaman menjadi sukarelawan, pengalaman memberikan mentoring, coaching, nomor kontak lain. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 ini kalau sudah diisi, itu akan tercentang semua di sini persyaratan. Nah, ya, Bapak Ibu, sudah warna hijau artinya sudah selesai. Kalau sudah selesai tercentang semua ini, berarti selesailah kurikulum vitae-nya. Kita coba ke beranda lagi. Di sebelah sini kita ke beranda. Kalau sudah itu selesai kurikulum vitae, apa yang belum dilengkapi? Nah, ini sudah selesai. Sekarang dokumen penting. Kita klik dokumen penting. Kita klik 2 kali. Nah, Bapak Ibu, punya saya dokumen pentingnya sudah warna hijau, ada 4. Artinya ini saya sudah menyeken pas foto. Kalau lampiran dokumen KTP juga sudah saya scan, saya kumpulkan jadi satu di folder tadi fasilitator angkatan 4 tadi ya. Kemudian lampiran dokumen surat fakta integritas sudah, lampiran surat izin rekomendasi sudah. Nah, yang belum ijazah terakhir belum saya scan. Masih berwarna grey, abu-abu. Ini kalau misalnya Ibu mau melihat, nah di sini ada klik. Nah, ini foto saya yang sudah saya scan. Gitu ya. Nah, ini artinya Bapak Ibu sudah kita lakukan. Aduh. Nah, Bapak Ibu, masih kelihatan nggak Pak Kun? Udah ditutup. Udah ditutup. Udah stop screen. Ya, stop tadi ke klik. Artinya apa, Bapak Ibu? Kalau sudah berwarna hijau, berarti kita sudah selesai pendaftaran. Langsung yang ke sampingnya adalah yang berwarna yang belum diisi. Kita ulangi lagi. Tadi, sorry ya, guru penggerak tadi. Klik, salah ngeklik. Nah, di sini tadi yang di daftar dibuka. Ini untuk program fasilitator guru penggerak. Ini tadi.
Berarti dokumen penting sudah selesai. Sekarang yang paling banyak yang harus diselesaikan Bapak Ibu ini esai. Esai ini yang paling banyak diisi kelengkapan ini. Nah, saya berikan tip kelengkapan esai. Kalau berdasarkan pengalaman saya, Bapak Ibu, berdasarkan pengalaman saya, mengisi artikel yang esai ini jangan, kalau bisa jangan Pak Jan, Pak, mati Pak unmute Jan. Unmute audionya. Ya, gimana sekarang? Dah. Sudah ada ya. Teman-teman, kalau mengisi esai ini kalau bisa jangan langsung mengisinya di sini. Kalau bisa dibuat di Word dulu, kemudian disimpan, baru kita buka ini. Sehingga kita tinggal copy, masukkan. Kenapa alasannya? Alasannya adalah waktu tunggu yang di sistem ini tidak bisa lama, sehingga nanti akan terhapus belum tersimpan begitu. Ya. Nah itu, sehingga bekerjanya bisa 2 kali. Ini saya kasih contoh. Apa kelebihan Anda yang dapat mendukung sebagai seorang fasilitator? Upaya apa saja yang telah Anda lakukan untuk meningkatkan kemampuan diri Anda sebagai seorang fasilitator? Di sini saya sudah coba mengisi, ya ini konsep saja, nanti bisa diedit lagi. Saya ketulis sebagai pengawas sekolah dan sebagai koordinator pengawas sekolah. Jadi Bapak Ibu, kalau bisa Bapak Ibu itu munculkan kelebihan-kelebihan, memprovokasi diri supaya asesor yang menilai kita itu ya melihat kelebihan kita. Jadi jangan sungkan-sungkan dan malu. Memang itu adalah milik kita. Saya tulis misalnya begini, sebagai pengawas sekolah dan koordinator pengawas sekolah, saya memiliki kelebihan di antaranya menguasai IT, bisa berbahasa Inggris aktif, dan dapat mengkondisikan sekolah binaan kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan. Sekarang sedang mengajar praktek guru penggerak angkatan 1. Nah, misalnya Bapak Ibu punya kelebihan apa lagi, silakan. Ya. Misalnya sedang menjadi narasumber. Upaya yang dilakukan untuk mendukung agar kemampuan meningkat apa? Nah, itu Bapak Ibu silakan diprovokasi diri sendiri sehingga asesor menilai Ibu itu akan positif. Upaya yang saya lakukan adalah untuk meningkatkan kemampuan saya selalu adaptable terhadap perubahan. Mengikuti webinar-webinar dari Kemdikbud dan di luar Kemdikbud seperti organisasi profesi, ya. Contoh pelatihan kepengawasan berbasis digital di masa pandemi, ya, mengikuti pelatihan-pelatihan dengan MKKS dan sebagainya. Itu upaya peningkatan kemampuan untuk seorang fasilitator. Nah, ini konsep saya, ya, bisa nanti kita kalau nggak pas ya dibuang, ganti. Tantangan apa yang dihadapi saat Anda menjalankan peran sebagai seorang fasilitator? Bagaimana cara Anda mengatasinya? Jadi pertanyaan yang diberikan LMS ini, Bapak Ibu, ini seolah-olah kita sudah menjadi seorang fasilitator. Kalau saya menulis, jelas nanti manajemen waktu tantangan saya. Ya, kenapa? Karena merangkap sebagai pengawas sekolah, ya, merangkap sebagai pengajar praktek, saya tentu saja manajemen waktu ini yang akan menjadi tantangan tersendiri. Kemudian infrastruktur serta karakteristik daerah yang dimiliki oleh saya sendiri fasilitator maupun calon guru penggeraknya. Jadi belum semua calon guru penggerak memiliki device atau laptop, perangkat, serta tidak adanya sinyal dalam mendukung kegiatan belajar. Nah, itu menjadi tantangan. Nah, upaya untuk mengatasinya di sini kita tulis juga.
Nah, itulah contoh untuk mengisi artikel yang ada di LMS. Kira-kira sampai di situ untuk contoh nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5, 6 ini nyaris sama Bapak Ibu ya untuk esai. Baik. Kita kembali ke beranda. Kita ke beranda. Nah, ini kalau sudah esai terisi semua, teman-teman, ini nanti akan semuanya berwarna hijau. Kurikulum vitae, dokumen penting, dan esai. Selesai pendaftaran kita tanggal 20 pukul 23 tadi. Ya. Nah, sekarang coba kita tambahkan di sini. Bapak Ibu, Pak Kun, kelihatan masih? Masih kelihatan, bagus. Apa ini Pak? Google Chrome ya? Google New Chrome. Tab. Ya, New Tab ya. Ya, New Tab. Nah, Bapak Ibu kita tambahkan New Tab, kita ketikkan di New Tab di sini sekolah penggerak. Kalau tadi guru penggerak, sekarang sekolah penggerak.kemdikbud.go.id. Lalu kita enter. Nah, kita akan dibawa ke sini. Kalau tadi program guru penggerak, kalau sekarang program sekolah penggerak. Tadi di awal pembukaan saya katakan bahwa program guru penggerak angkatan 4 itu akan ditutup tanggal 20 Mei pukul 23 ya. Kalau sekolah penggerak kita beda ruangannya. Nah, tadi ketikkan New Tab masuk di sekolah penggerak. Karena kemarin ada teman yang tidak bisa masuk ke sini. Tidak ada Pak tampilan saya. Ibu coba Ibu masuk di New Tab kemudian ketikkan sekolah penggerak. Karena Ibu di guru penggerak. Di guru penggerak tidak ada pelatih ahli. Nah, sekarang di sini ada program sekolah penggerak, komunitas penggerak, guru penggerak. Kita masuk di program sekolah penggerak. Nah, kalau sudah masuk di sini Bapak Ibu, di sini, kalau sebelum kita masuk atau pendaftaran, boleh dong dibaca-baca di sini. Ya, boleh dibaca-baca. Apa program sekolah penggerak itu, kemudian lokasi program sekolah penggerak yang sudah berlangsung itu mana saja. Ini lokasi program sekolah penggerak. Ya, Bapak Ibu. Nantinya sekolah penggerak, program sekolah penggerak itu akan menyebar di seluruh Indonesia dan seluruh sekolah sampai tuntas. Nah, pelatih ahli itu maksimum hanya boleh mendampingi 5 sekolah binaan selama 1 tahun. Gitu. Ini provinsinya ya untuk PAUD 343 jumlahnya, SD baru ada 1116 angkatan 1 ini, SMP 574, SMA 382, SLB 85 sekolahan ya Bapak Ibu. Kemudian total 2.500 untuk angkatan 1. Baik, ini karakteristik program sekolahnya tidak perlu. Langsung saja kita Bapak Ibu di sini ada kepala sekolah yang mendaftarkan sekolah penggerak, ada pelatih ahli. Pelatih ahli adalah pendamping sekolah, kepala sekolah, guru pendidik, dan pengawas sekolah. Kenapa kemarin saya provokasi di flyer saya, ayo Bapak Ibu pengawas, jangan sampai sekolah kita, Bapak Ibu pengawas, ya, itu pelatih ahlinya dari orang lain. Sehingganya kita jadi penonton. Nah, makanya saya provokasi Bapak Ibu, ayo daftar. Masalah nanti diterima, itu tergantung provokasi diri kita di dalam menulis di artikel. Ya, dan bukti-bukti fisiknya. Baik. Kalau Bapak Ibu sudah pernah mendaftar, kita tinggal masuk. Kalau belum, di sini pendaftaran. Ya, karena saya sudah pernah mendaftar, saya masuk saja langsung. Masuk ke SIM PKB di sini.
akunnya sama. Di sini tapi masuk sekolah penggerak. Ini akun saya 2015, ini nomor OKG-nya tahun, kemudian @guruku.id. Kemudian kata sandi kita simpan rahasia sendiri. Bapak Ibu, kita langsung masuk. Nah, masuk. Nah, di sini kita dibawa ke ruang kita. Anda sedang berada di seleksi tahap 1 sebagai pelatih ahli program sekolah penggerak tahap 1 angkatan 1. Jadi ada tahap 1 angkatan 1. Nah, teman-teman yang ada di ruangan sini sudah banyak yang sudah tinggal mengupload. Tapi ada juga yang belum karena mereka belum bisa masuk karena kok nggak ada tampilannya di pelatih ahli karena di program guru penggerak. Maka Bapak Ibu buka tab lagi, masuk lagi di klik sekolah penggerak. Nah ini daftar riwayat hidup, kemudian isai. Ya, kita masuk. Pastikan Anda melengkapi semua tugas agar dapat melakukan proses pengiriman berkas. Sekali lagi, sama dengan fasilitator tadi, ini unduh berkas dulu. Teman-teman, isi berkas yang harus diunduh itu ada template yang sudah disiapkan oleh Kemdikbud. Jangan membuat template sendiri. Template ini fakta integritas, kemudian surat izin atasan atau rekomendasi. Nah, kalau itu sudah diunduh, diisi, kemudian di print, tanda tangani oleh atasan kita, fakta integritas dan surat izin, kemudian kita scan, kita simpan di file sendiri pelatih ahli Ang1 di folder. Ya nanti membedakan tadi fasilitator, fasil angkatan 4, kalau ini PA, pelatih ahli angkatan 1. Jadi dokumennya biar bisa cepat kita. Nah, kalau sudah kita simpan di foldernya berkas fakta integritas dan kurikulum vitae-nya, surat izin, maka kita lihat di sini upload, kita ya. Nah, kita klik 2 kali daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae. Di sini akan ada muncul informasi. Dengan ini saya menyatakan 1, akan mengikuti proses seleksi program sekolah penggerak dengan sebaik-baiknya. Tidak akan melakukan perekaman atau melakukan tangkapan layar saat mengikuti proses seleksi dan tidak akan memberikan rekaman atau tangkapan proses layar dengan cara apapun. Undang-Undang Nomor 11 2008 Undang-Undang IT. Tidak akan melakukan plagiarisme. Bersedia menerima konsekuensi ketika kita melakukan pelanggaran. Nah, kalau ini 1, 2, 3, 4 poin ini oke, kita centang ini. Nah, baru di sini aktif, mulai mengerjakan, kita klik. Oke, kita tunggu sampai ada laporan disetujui. Kalau lambat seperti ini, maaf ada kesalahan data yang buat aplikasi tidak berjalan. Silakan membuat ulang. Oke. Kita klik ulang di sini, kita centang lagi. Kemungkinan ini Mute Pak John. Ya, ini lagi dipanggil nih. Kenapa kok selalu di mute ya punya? Enggak, mati mental itu. Keklik sendiri, Pak. Oh, gitu ya. Dan Pak, lagi Pak. Oke.
Baik, saya share screen dulu. Tadi sampai di mana? Sampai nah ini. Oke, daftar kita klik 2 kali. Nah, ini Ya, ada centang. 4. Kita centang, baru kita mulai. Nah, karena saya sudah mengisi informasi umum, maka warna centangnya sudah hijau. Yang ini juga sudah hijau. Ini ingat ya Bapak Ibu ya, tanggal 5 Juni 2021 pukul 23.59 terakhir untuk menyelesaikan semua upload yang pelatih ahli. Gitu. Nah, baik, kalau sudah kita lihat di sini, ini informasi umum dasarnya kita sudah selesai. Kita kalau mau mengedit, mau mengubah, kita tinggal klik ubah. Kayak seperti tadi. Seperti tadi. Kalau sudah tidak ada masalah, kita simpan kembali. Kita klik simpan, tutup. Sudah selesai, baru kita lanjut ke pengalaman melakukan pendampingan. Kita klik ini. Ya, ini ya. Informasi umum. Nah, ini kita akan pengalaman melakukan pendampingan itu sudah hijau tadi kan, kita sudah ini. Kita akan ini. Pak Kun. Yuk. Itu di admit ya. Iya, udah sih admin terus 46 sekarang. Ya, itu masih ada itu. Nah, teman-teman ini contoh satu ya. Ini saya. Saya provokasi diri saya sendiri. Ibu Bapak juga punya hak juga memprovokasi diri sendiri keunggulan Bapak Ibu. Contoh misalnya kan pertanyaan di sana data pengalaman melakukan pendampingan dan pembimbingan. Kalau Ibu Bapak pernah melakukan pendampingan dan pembimbingan sampai 5 sampai 10 kali, dimasukkan semua, tambah-tambah gitu. Jangan hanya 1 2, Ibu Bapak kurang provokasinya. Contoh saya nih, sebagai dasar surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara nomor 800, saya sebagai Korwas Kabupaten Lampung Utara dan 1 orang pengawas untuk melaksanakan pendampingan kepada guru-guru SMA dan SMK Kabupaten tentang penilaian kinerja guru. Dampaknya apa? Nah, yang seperti yang ditanyakan, dampaknya sangat besar dan positif sekali dikarenakan penilaian kinerja guru ini wajib dilakukan oleh sekolah kepada guru-guru setiap tahun dan juga persyaratan utama sebagai tim penilai PKG di sekolah, hukumnya wajib yang bersangkutan harus pernah mengikuti BIMTEK dan memiliki sertifikat. Itu dampaknya. Ya, kalau bisa di sini kan ada batas minimum karakter tulisan kita. Kalau bisa Bapak Ibu mendekati atau minimal sama karakter yang diminta. Kalau diminta 500 karakter, Ibu hanya nulis 35 karakter, asesornya, wah ini kurang bisa menulis nih. Ya, nah itu. Jadi saya ingin mengajak teman-teman semua memang pinter-pinterlah memprovokasi keunggulan diri pribadi. Nah, ini satu contoh yang narasumber pendampingan. Kemudian ini dampaknya di sini, dampak dari pendampingan pembimbingan. Sebagai dasar surat Kepala Pusat Pengembangan dan dampak dari pendampingan dan pembimbingan. Dan pariwisata, pendidikan dan kebudayaan. Nah, ini kalau Bapak Ibu masih hafal nomor surat perintah tugas yang diberikan, tuliskan. Jadi kelihatan memang benar-benar ilmiah Bapak Ibu memberikan ini. Penugasan menjadi narasumber pada pelatihan kurikulum 2000, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung memberikan surat perintah tugas kepada saya dalam nomor ini. Oke. Kemudian kalau sudah, nah ini tidak cukup satu, kita tambahkan,
kita tambahkan seperti ini, dampaknya kemudian kalau ini memang perlu ditambah lagi, ini ada kata ubah. Saya nggak puas nih, saya mau tambahkan lagi. Nah, di sini kita isi ya Bapak Ibu, kita sebagai narasumber, kemudian ini di bawahnya di sini ada namanya tambah bawah. Nah, di sini tambahkan data riwayat. Sehingga kita akan lebih banyak pendampingan dan pembimbingan yang pernah kita lakukan untuk memprovokasi keunggulan-keunggulan yang ada pada kita. Supaya nanti sebagai asesor membaca kelengkapan CV kita. Kalau sudah kita simpan, selesai. Kita anggap selesai untuk nomor 1, ya Bapak Ibu. Sekarang pengalaman berorganisasi. Kita klik saja pengalaman organisasi di sini. Nah, kita isikan, tambahkan ya data di sini, kita klik saja. Nah, contoh organisasi apa yang pernah diikuti atau dimiliki. Misalnya APSI, Asosiasi Pengawas Seluruh Indonesia. Ya, kemudian cakupan organisasi apa di sini? Misalnya cakupannya peningkatan kompetensi pengawas seluruh Indonesia. Kemudian tahun mulai menjadi pengurus atau anggota, ini kalau kita klik di sini kita dibawa seperti persediaan tahun ya dan tanggal atau kalender. Sampai kapan ini tahun berakhir. Kemudian peran kita di sini sudah ada tampilan sebagai ketua, wakil atau sekretaris atau ketua atau anggota. Jika Bapak Ibu sebagai ketua, maka tinggal klik misalnya di sini ketua. Ya, sesuai dengan kondisi. Nah, sudah selesai. Kalau sudah, Bapak Ibu, ini ceritakan peran Anda dalam organisasi. Ini sampai 100 karakter. 0 sampai 100. Artinya, ya sudah ceritakan kalau saya pada tahun 2010 ada pemilihan kepengurusan baru. Ya, diceritakan dari awal. Saya sampai kita posisinya apa yang terakhir melakukan apa. Nah, itu peran dalam organisasi. Kalau masih ada lagi teman-teman, kita tambah saja di sini data riwayat. Klik. Baru sudah selesai disimpan. Kalau di sini tidak bisa belum diisi semua merah, pasti di sini kita simpan akan merah. Artinya pastikan semua kolom yang ada disiapkan di LMS harus terisi. Tuh ya. Baik, kita tutup. Ya. Baik, itu untuk pelatih ahli apa saja yang harus diisi. Kemudian pengalaman mengikuti pelatihan pelaksanaan. Kita coba klik di sini. Nah, di sini coba kita lihat teman-teman yang sudah pernah mengisi kemarin. Nama pelatihan. Kalau bisa ini sebanyak-banyaknya. Misalnya pelatihan yang terakhir 2021, pelatihan membuat RPP 1 lembar bagi pengawas sekolah di era pandemi. Nah, kita tulis. Kalau ada lagi pelatihan digital Microsoft Office 365 level 200 misalnya. Kita masukkan. Tapi nanti pasti akan diminta sertifikatnya teman-teman. Jadi siapin nanti sertifikatnya ya, pelatihan sesuai dengan yang ditulis di sini. Oke. Jadi kalau sudah punya sertifikat 1, punya sertifikat 2, 3, 4, 5, 6, sebanyak-banyaknya untuk memprovokasi diri kita, baru kita tambahkan di sini, selesai simpan.
Sekali lagi, kalau belum diisi memang akan merah ketika disimpan. Oke, kita tutup. Nah, setelah itu teman-teman pengawas sekolah seluruh Indonesia, di sini ada prestasi. Saya yakin teman-teman yang ada di ruangan ini juga punya seabrek prestasi. Salah satunya misalnya menjadi pengawas sekolah prestasi 2018, 2019, 2017. Silakan. Nasional, provinsi, kabupaten. Sampai menjadi narasumber di pusat. Nah, itu juga prestasi. Prestasi non-akademik juga boleh. Itu untuk melengkapi, menunjang balancing daripada kegiatan provokasi kita. Karena pengalaman saya kemarin di seleksi pengajar praktek Angkatan 1 2020, saya memasukkan prestasi ternyata bukan saja di bidang akademik. Saya non-akademik, pernah mempunyai prestasi, saya masukkan, ada poinnya walaupun tidak besar. Maka itu, karena di sini ada kolomnya tambah terus. Semakin banyak tambahan prestasi yang ditambahkan, semakin menjadi konsiderasi asesor menilai kita. Nah, kalau sudah, ini kita hobi, ya. Hobi ini juga harus diisikan. Nah, ini hobi. Hobi yang ditekuni. Kalau saya memang saya masukkan olahraga, bulu tangkis dan mancing. Kemudian ketika diwawancarai nanti kan Ibu Bapak tahap 2-nya ada wawancara ya. Ini kan baru tahap 1 dokumen, berkas, administrasi. Ketika nanti diwawancarai, tidak menutup kemungkinan Ibu Bapak nanti akan menyentuh critical incident-nya ke hobi. Coba ceritakan misalnya saudara Bapak ketika menuliskan hobi memancing. Saya ceritakan, saya punya komunitas memancing. Kenapa saya hobi memancing? Karena komunitas mancing itu ternyata bukan semuanya asli pemancing. Kemudian bulu tangkis itu juga bukan semuanya pendidik. Di sana ada polisi, kemudian ada guru, ada kepala dinas, ada pedagang. Nah, filosofinya apa? Filosofinya kita bisa saling menimba ilmu, pengalaman, dan untuk menjadi kebersamaan, perbedaan. Ternyata saya diwawancari seperti itu pengalaman kemarin Bapak Ibu. Nah, kalau sudah simpan, kalau karena belum diisi pasti disimpan nanti berwarna merah. Kita tutup ini. Kemudian teman-teman selesailah, tinggal di sini dokumen penting. Nah, dokumen penting ini sama tadi dengan dengan fasilitator tadi yang diminta, yaitu diantaranya KTP ya. Ketika ini diklik dokumen penting ini, maka nanti akan kita unggah di sini KTP, ijazah terakhir. Kemudian di sini ada fakta integritas, surat izin rekomendasi. Sama dengan fasilitator tadi. Ya. Baik, demikian pengalaman saya mengisi sebagian untuk mendaftar pelatih ahli. Bagi teman-teman yang sudah juga, ini jangan dianggap sebagai ngajari yang sudah, tetapi ini menjadi mempermudah untuk tanya jawab. Mudah-mudahan ini juga ada nilai positifnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Kun, silakan. Terima kasih Pak John atas paparannya, atas pengalamannya yang telah mendaftar walaupun belum selesai. Setelah kita dengarkan, adakah dari Bapak Ibu 45 orang ini yang hadir di forum ini mau bertanya atau menyampaikan unek-uneknya?
Monggo. Saya Ibu. Pak Siti Aminah dari Jambi. Oke, Siti Aminah dari Jambi. Silakan Bu. Yang Ya. lain di-mute dulu, yang lain di-mute dulu. Siti Aminah, silakan. Yang lain di-mute dulu. Yuk. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf tadi saya cari-cari link nggak ketemu Pak. Jadi saya baru masuk ini jam 10:04. Jadi saya udah banyak ketinggalan nih. Jadi saya nggak ngikuti. Kira-kira gimana awalnya bisa membuka apa tadi format tadi ya Pak? Saya SIM PKB, Bu. ya SIM PKB tadi. Bagaimana cara awalnya tadi? Saya nggak ngikuti. Bisa nggak Pak Wali gitu? Sementara nanti dulu Bu ya, karena Iya. kan ini harus pulang kalau Ibu baru datang karena jam 9.30 sudah dimulai karena kita on time. Yang lain Iya. dulu Bapak Ibu. Ya, nggak ketemu linknya tadi Pak. Passwordnya saya mau masuk. Nah, cari-cari di grup nggak ada gitu. Ya sementara ditunda dulu Bu pertanyaannya itu karena kalau itu diulang dari depan ya nanti bosan lagi. Yang lain dulu Bapak Ibu. Saya Pak Aiman Balikpapan. Oke, Balikpapan, monggo. Ya, dicatat dulu untuk Bu siapa tadi? Bu Siti ya Pak Kun. Ya. Nanti. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Kuncoro. Pak Kun, saya mau tanya, Pak Johan sepakat. Kalau seandainya prestasi dan lain sebagainya itu di luar dari kita sebagai pengawas, waktu itu kan saya sebelum pengawas baru 3 tahun ini, kira-kira bisakah dimasukkan data-data prestasi itu kita masukkan untuk ke data-data calon fasilitator. Terima kasih Pak. Oke, makasih Pak. Langsung aja Pak John, silakan Pak John. Baik, Pak Aiman Sah ya? Ya, Aiman Sah. Ya, intinya bisa Pak. Jadi prestasi apa saja kan di sana ada menu tambah. Jadi kalau yang waktu saya mendaftar tahun 2020 CPP itu hanya 3 saja sudah cukup. Tapi ternyata ini sebanyak-banyaknya bisa. Jadi artinya dicoba memprovokasi dengan prestasi, baik itu Bapak sebelum menjadi pengawas, bahwa dulu mungkin kepala sekolah pernah menjadi kepala sekolah prestasi misalnya. Itu masukkan saja Pak, karena berarti historinya Bapak itu adalah praktek baiknya banyak. Kemudian kalau punya prestasi di luar akademik juga dimasukkan Pak. Saya juga punya di luar akademik, kemarin juga saya masukkan ketika interview itu satu-satu Pak. Jadi tidak gerombolan gini, nanti kita satu-satu masuk janjian kita dengan interviewernya dan interviewee kita, saya. Nah, sehingga akan ketemu suatu saat kalau Bapak memasukkan non-akademik, pasti siap-siap untuk menjawab gitu. Apa kegunaan non-akademik kok dimasukkan juga. Itu Pak Arman ya. Makasih. Terima kasih Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Jan. Itu Pak Aiman Sah ya. Ada lagi ya, yang mau bertanya? Mengatakan unek-uneknya. Pak Eko Priyono itu. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Pak Eko. Ya, terima kasih. Saya Monggo Pak Eko. dari Tulang Bawang. Yang tadi saya mau nanyakan beberapa yang sudah ditanyakan sebelumnya berkaitan dengan prestasi itu ternyata bisa dimasukkan dari waktu jadi guru atau pengalaman sebelumnya. Kemudian yang ingin saya juga tanyakan adalah berkaitan dengan pengalaman organisasi ya. Nah, apakah pada saat kita mengisi di esai atau kolom esai pengalaman organisasi itu juga harus dilampirkan SK dari yang berkompeten berkaitan dengan keterlibatan kita sebagai anggota atau mungkin ketua organisasi gitu ya. Kemudian yang berkaitan dengan pendampingan, ini kebetulan kalau yang sudah pengalaman mungkin banyak terlibat di pendampingan, apalagi yang sudah pernah menjadi pendamping guru penggerak ya. Tapi kalau yang belum pernah sama sekali kan mungkin miskin pengalaman berkaitan dengan pendampingan. Nah, ini menyiasati supaya kita seolah-olah punya banyak pengalaman di pendampingan ini bagaimana? Mohon informasinya atau pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko dari Tulang Bawang.
Gimana Pak John? Apa Pak John udah sampai ke situ? Bisa memberi informasi? Bisa Baik. Pak John? Oke, mangga Pak John. Baik, terima kasih Pak Eko Priyono. Tentu pendamping atau pengajar praktek guru penggerak dengan pendamping atau pelatih ahli sekolah penggerak itu beda Pak Eko. Karena kalau berbicara calon guru penggerak itu muara akhirnya tujuannya adalah nanti kita akan membantu mewujudkan calon guru penggerak itu sebagai pemimpin pembelajaran. Ya, pemimpin pembelajaran itu luas Pak, bukan hanya pembelajaran di kelas saja gitu. Ya, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan kepemimpinan, kalau bahasa Indonesianya memprakasai gitu ya, itu menjadi pemimpin. Contoh misalnya yang tadinya belum menjadi calon guru penggerak, setelah 9 bulan dia sudah tidak lagi harus disuruh, dia sudah menjadi budaya gitu Pak. Sudah menjadi budaya, ada sampah yang lingkungannya kotor atau di ruangan guru tempat mengajar itu banyak puntung rokok dan sebagainya, dia punya kemauan sendiri untuk menggerakkan, memimpin gitu Pak. Itu contoh kecil saja. Ya. Contoh yang lainnya banyak, seperti biasanya sebelum jadi guru penggerak dia datang jam 7.45 padahal sekolah masuk jam 7.30. Nah, sekarang dia harus sudah jam 7 sudah berada di sekolah. Itu kepemimpinan pembelajaran, Pak. Nah, di calon guru penggerak. Nah, saya tadinya juga seperti Pak Eko. Bagaimana ya saya mensiasati? Sebenarnya tidak bisa disiasati, Pak. Nggak usah khawatir. Yang penting kita masuk dulu. Ya, tapi yakin asesor Kemdikbud itu akan menilai Bapak Ibu itu pengawas. Pengawas sekolah berarti adalah punya kemampuan coaching, ya, membimbing, melatih biasa sekolah binaan. Jadi artinya sudah terbiasa gitu. Maka di awal tadi kan sudah diisi, coba tuliskan pernah yang dilakukan pembimbingan dan pelatihan, pendampingan. Misalnya Bapak Eko di sekolah binaan meminta penyusunan KTSP dokumen 1, dokumen-dokumennya itu ada. Ya itu Pak, ceritakan gitu, dampaknya bagaimana. Nah, itulah yang contoh bahwa kita juga pernah mendampingi. Nah, selanjutnya yang kedua Pak Kun dan teman-teman semua, tidak usah khawatir, nanti ketika kita lulus tahap 1, kemudian tahap 2, itu kita nanti ada pembekalan Pak. Pembekalan itu lama sekali. Kalau saya 2 minggu, Pak. Pembekalan tahap 1, pembekalan tahap 2. Nah, di sana nanti kita akan dikasih beberapa modul, beberapa materi yang harus diselesaikan sampai dengan simulasi. Bentuk misalnya coaching. Bagaimana coaching dan konseling yang baik terhadap guru. Ya, itu ada materinya. Nah, jadi kita tidak usah khawatir nanti, saya yakin juga nanti setelah lulus di tahap 1, tahap 2 interview lulus, dinyatakan kita pelatih ahli sekolah penggerak, kita langsung dikasih jadwal, misalnya sekolah binaan yang harus didampingi A, B, C, D, E, 5. Kemudian nanti dikumpulkan seluruh Indonesia itu akan ada pelatihan, apakah nanti mudah-mudahan pembekalannya tatap muka. Tatap muka pasti di hotel, ya. Di hotel yang berbintang lah Pak, harapan supaya nyaman gitu. Nah, kalau mereda COVID-nya mudah-mudahan tidak virtual gitu. Kalau kami kemarin ada 2 pembekalan tuh, ada tahapan tatap muka di Yogyakarta, kemudian ada tahapan di virtual. Saya waktu itu sudah milih di Jogja tatap muka, tapi kok saya pandang Lampung waktu itu zonanya sudah oranye. Wah, ngeri juga, Yogyakarta sudah mendekati merah. Maka saya putuskan tidak jadi ikut tatap muka. Tapi diberi kesempatan lagi oleh Kemdikbud beberapa orang seluruh Indonesia untuk mengikuti virtual. Nah itu, jadi nanti ada pembekalan Pak. Yang penting lolos tahap 1,
lolos seleksi tahap 2. Itu. Makasih Pak Kun. Ya. Makasih Pak. Ini Pak Nainggolan, raise hand. Pak Nainggolan, halo. Ya Pak, ya Pak. Oke, makasih Pak. Silakan. Makasih Halo, Pak Sutrio. Halo Pak Kun. Ya. Itu tadi ada belum terjawab berkaitan dengan keikutsertaan dalam organisasi loh. Apakah perlu melampirkan semacam surat keputusan atau apa gitu? Perlu nggak ya? Oh ya, lupa saya Pak Kun. Maaf. Bentar penenggalan ya. Ya, monggo Pak. Ya Pak Eko. Di tampilan dokumen penting tadi nampaknya kan tidak ada ya permintaan melampirkan SK organisasi ya. Tidak ada, Pak. Nggak ada. Yang diminta hanya KTP, kemudian ijazah terakhir, kemudian fakta integritas, kemudian ada surat izin atasan atau rekomendasi Pak. Jadi saya lihat kok nggak ada gitu sertifikat atau SK organisasi Pak. Kalaupun nanti saya salah, ya, kalau dia ada diminta ya berarti ditampilkan. Tapi yang saya tampilkan di screen tadi, share screen tadi tidak ada. Oke. Gitu. Mungkin satu lagi Pak ya. Ya. Itu berkaitan dengan sekolah binaan yang nanti mungkin kalau daftar di ahli tadi ya, pelatih ahli disingkat PA Pak. Iya, itu kok kelihatannya SMK nggak masuk Pak ya, jadi hanya SMA aja sasarannya ya. Apa memang seperti itu? Ya, Bapak Ibu, di program sekolah penggerak itu yang pernah saya tulis di WA, kenapa di surat edaran menterinya SMK tidak dimasukkan. Yang ada di situ PAUD, SD, SMP, SMA, dan SLB. Nah, saya sebagai pelaku SMK, saya bilang sampai ke sana kemari, jealous gitu ya. Nah, my jealousy ini, kecemburuan saya ini wajar gitu. Padahal terkait dengan tujuannya adalah menciptakan pelajar yang berprofil Pancasila. Profil Pancasila itu salah satunya kebenekaan, kemudian mandiri, gotong royong di sana. Emangnya hanya PAUD, SD, SMP, SLB, SMA saja gitu. SMK tidak gitu, tidak boleh menjadi profil Pancasila, pelajar Pancasila. Ternyata jawabannya Pak, mereka SMK itu ada sendiri, cuman bedanya dia menggunakan pusat keunggulan, SMK pusat keunggulan Pak. Namanya nanti COE, Center of Excellence. Di sana nanti juga ada program sekolah penggeraknya SMK, gitu Pak. Sehingga memang ada dibedakan di Dirjen Vokasi. Ya, melalui AKM. Ya, nah di sana Pak ya. Oke, berarti nggak masuk program ini Pak ya berarti? Ya, tetapi pelatih ahlinya boleh gitu, pelatih ahlinya boleh dari pengawas SMK, tidak ada masalah. Iya. Terima kasih Pak Johan. Ya, sama-sama Pak Eko. Mana Pak Eko? Cukup? Ya cukup, terima kasih. Monggo Pak Nainggolan, silakan. Iya, makasih Pak Sutrio, Pak Johan yang saya hormati. Ada 3 nih yang mau saya sampaikan atau saya tanyakan. Yang pertama, dari paparan penyampaian pengalaman tadi dari Pak Johan, sepertinya Pak Johan ini kan banyak mengambil peran bagian di dalam penggerak-penggerak ini. Sekarang ini kan namanya kita ini harus bergerak ya Pak ya. Tadi Bapak sudah masuk di guru penggeraknya, fasilitatornya, dan PA-nya. Saya memang tidak membaca secara tuntas berbagai link persyaratan ini. Jadi yang perlu saya tanya satu di sini, apa saja yang bisa kita ambil secara paralel dari penggerak-penggerak ini? Apakah ada 2-3 seperti Pak Johan tadi? Yang kedua, itu masalah organisasi profesi. Kalau kita kan sekarang pengawas, tentu kan organisasi profesi kita hanya satu APSI. Apakah organisasi sosial di luar dari profesi itu bisa nanti kita masukkan sebagai tambahan dari organisasi yang profesi tadi? Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita lihat penyebaran data, kan ada juga tak semua provinsi
yang menjadi sasaran sekolah penggerak ini. Dan begitu juga dengan kawan-kawan, khususnya pengawas. Ada juga yang saya lihat seperti di ruang lingkup saya bekerja, ada teman-teman kurang begitu antusias. Artinya, andai kata nanti di satu kabupaten kota itu tidak ada misalnya pelatih ahli, memungkinkankah itu akan di-drop dari kabupaten lain atau bahkan dari provinsi lain? Nah, mungkin itu 3 pertanyaan saya untuk Pak Johan sepakat. Terima kasih banyak Pak pencerahan hari ini. Saya dengan provokator Bapak yang positif, saya juga menjadi termotivasi. Karena 1 bulan ini Pak, saya terkuras dengan asesor Pak. Karena saya kemarin ikut tes asesor yang luar biasa. Syukur Pak, dan saya sudah lulus tingkat pelatihan. Terima kasih Pak. Alhamdulillah. Mantap. Selamat buat Pak Nenggolan. Pak Nenggolan tadi yang pertama apa Pak? Pak Nenggolan yang pertama tadi pertanyaannya? Iya, Pak Johan ini kan sepertinya masuk di guru penggerak, masuk di fasilitator, masuk di pelatih ahli. Saya memang sudah baca sekilas tapi tidak tuntas. Memangnya bisa kita mengambil berbagai peran ya Pak, sebagai syarat-syarat yang sudah dibuat kementerian. Apakah bisa kita rangkap di situ? Baik. Itu yang pertama tadi. Oke. Makasih Pak. Pak Johan sudah menangkap ya. Yang pertama, kalau di double-double bisa enggak. Yang kedua, organisasi profesi yang lain selain APSI. Kemudian yang ketiga, kalau tidak punya pelatih ahli, apakah sebuah kabupaten akan di-drop dari kabupaten lain? Gitu Pak Johan. Pak Johan. Ya. Terima kasih Pak Nenggolan. Di ruangan ini juga ada sahabat saya itu juga nanti boleh urun rembuk, itu pengajar praktek angkatan 1 tuh Pak Kemis itu juga sama ya. Yang pertama begini Pak, pertama saya ucapkan selamat untuk Pak Nenggolan nih, sudah jadi asesor nih ya. Kemarin seleksinya ketat sekali Pak Nenggolan. Amin. Ya, mudah-mudahan nanti langsung bertugas nih tahun ini. Kemudian yang pertanyaan pertama, itu tadi malam saya sampai malam juga diskusi dengan teman-teman pengawas Indonesia Hebat di grup pengawas Indonesia Hebat. Ada salah satu teman yang sudah menjadi asesor dan bukan asesor akreditasi nih, asesor guru penggerak, calon guru penggerak, dan asesor kebetulan masuk asesor program sekolah penggerak. Jadi dua jabatan. Kalau beliau mau masuk mendaftar lagi di fasilitator dan di pelatih ahli, tidak mau Pak. Sistem aplikasinya sudah ada peraturan di poin nomor 9. Kalau sudah terlibat di sana tidak bisa Pak. Nah, jadi tidak bisa merangkap-rangkap seperti itu. Tetapi kalau dia bukan asesor, katakanlah seperti saya nih Pak ya, saya di pengajar praktek atau pendamping calon guru penggerak yang dimulai di 2020 kemarin, berakhir nanti di Agustus 2021. Itu sebagai pengajar praktek. Kemudian di fasilitator, kemudian pelatih ahli, saya sebelum masuk Pak, baru akan terprovokasi mencoba mendaftar lagi kembali seperti teman-teman yang saya ajak di ruangan ini, gitu. Jadi mohon maaf Pak Nenggolan, saya luruskan, saya belum fasilitator dan belum pelatih ahli. Saya baru akan mencoba mendaftar juga. Tapi ternyata di akun SIM PKB saya muncul boleh mendaftar. Hai Johan, silakan isi, gitu. Nah, kalau tidak bisa berarti tidak akan muncul Pak. Gitu di akun itu. Seperti diskusi kawan tadi malam, kalau sudah asesor ya iyalah, masa dia asesor yang akan menilai pelatih ahli kok dia akan mendaftar di pelatih ahli. Nggak bisa Mbak dia di sana. Tapi kalau saya hanya praktek, pengajar praktek, kemudian masuklah di fasilitator, kemudian pelatih ahli. Untuk fasilitator di calon guru penggerak itu dia beda dengan program sekolah penggerak. Makanya dia tidak ada pelatih ahli di guru penggerak. Yang ada pelatih ahli itu adanya di
sekolah penggerak. Maka saya ada 2 tampilan masuk di sini baru akan mendaftar Pak Nainggolan. Bisa gitu. Tapi kalau dia posisi sebagai asesor nggak bisa. Kemudian pertanyaan yang terakhir, pengalaman calon guru penggerak yang kami alami, saya dari Kabupaten Lampung Utara nih. Kemudian saya ditugaskan mendampingi calon guru penggerak saya di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Artinya saya bisa, kenapa? Ketika masih dalam satu wilayah, satu provinsi, Pak. Gitu. Karena dipandang memang belum ada pendampingnya, praktek pengajarnya di kabupaten itu. Tetapi kalau sekarang yang angkatan 2 sampai angkatan 4, Pak, itu nampaknya Kemdikbud sudah memfasilitasi diusahakan sama-sama satu kabupaten, Pak. Angkatan 2, 3, 4. Kalau kemarin waktu saya dari Kabupaten Lampung Utara lari ke Tulang Bawang Barat, beda kabupaten, tapi satu provinsi. Kemudian kemarin juga sama pertanyaan seperti itu, nampaknya tidak akan diizinkan, tidak ada, kalau dari Provinsi Lampung mau ke Provinsi Jawa Tengah mendampingi guru penggeraknya di Jawa Tengah, tidak Pak. Jadi Kemdikbud punya program sendiri, punya sasaran dan pelatih ahlinya sendiri di ruangan satu provinsi Pak. Itu pengalaman yang kami alami selama ini sampai di bulan Agustus nanti. Terima kasih Pak Nainggolan, Pak Kun kembali. Terima kasih Pak Johan. Ya. Luar biasa. Kayaknya sudah terjawab semua Pak. Ya, Pak organisasi profesi tadi Pak. Oh iya. Oh iya. Yang betul. Saya tambahkan bahwa Pak Nainggolan di menu tampilannya organisasi profesi itu ya silakan saja organisasi sepanjang organisasi profesi itu Bapak Ibu itu melakukan praktik baik, bukan organisasi profesi yang terlarang. Ya. Jadi artinya apa? Misalnya Bapak sebagai pengawas di Asosiasi Pengawas Seluruh Indonesia, oke. Organisasi profesi lainnya misalnya masuk juga di PGRI sebagai anggota atau sekretaris di kabupaten juga masukkan, Pak. Nah, bagaimana organisasi profesi yang lain yang positif misalnya apa? Misalnya Bapak juga terlibat di organisasi profesi IGI atau organisasi profesi non-akademik tetapi positif. Silakan saja Pak, itu hanya bentuk penambahan unsur penunjang mungkin ya, unsur penunjang karena di menu di bawahnya ada masih tambahkan tambahan sampai tak terbatas di sana. Gitu. Artinya berarti boleh gitu. Oke, itu Pak Nainggolan, Pak Kun. Ya. Terima kasih. Oke Pak Johan, jelas. Ya. Tadi ada yang raise hand tadi Pak, siapa tadi kok mati raise hand-nya? Atau ada lagi yang akan bertanya? Halo? Ada yang mau bertanya lagi? Nggak ada suara Pak John? Nggak ada. Apa punya saya yang salah? Masih merenung. Halo Pak John. Mas kok nggak tampil ya? Ya Pak, silakan Pak. Ya. Ada suara. Oke, ada lagi yang mau bertanya Bapak Ibu? Kalau tidak ada, mungkin tadi yang pertanyaan pertama tadi Bu Siti ya Pak ya? Siti Aminah ya? Ya Bu Siti. Saran daftar Pak kayaknya Pak. Hah? Kalau tidak ada saran daftar yang pertama tadi Pak dibuka. Ya, Pak Kun bisa share screen Bapak silakan praktekkan aja Pak Kun. Saya nyoba ya. Ya, coba. Bu Siti mana Bu Siti? Ya saya Halo, Pak. Bu Siti. Nah, perhatikan Bu Siti. Saya ini. ada Pak. Ya, ini dipraktekkan dengan Pak Kun. Ya. Buka. Oke. Share screen dulu Pak Kun. Ya, share screen dulu, bentar dulu. Kemana ini? Google ya Pak ya? Ya, Google Chrome. Ya.
Kelihatan nggak, Pak? Ya, kelihatan. Kelihatan. Nah, Bu Siti Aminah itu mau tanya masuk ke sini itu yang diketik apa, Pak? Coba dari awal, Pak. Ya, ntar dulu, Pak. Saya tutup dulu, Pak ya. Ya, ya. Nah, dari sini saya juga tanya ini yang diketik apa. Kalau saya ngetiknya begini. Ini yang saya ketik. Nah, HTTP sekolah penggerak. Gimana Pak John? Ya, sekolah penggerak. Mungkin PKB ID. Yang guru penggerak dulu, Pak. Guru penggerak. Guru penggerak dari Google ya. Ya, Google Chrome. Ketik guru penggerak gitu. Guru penggerak. Bentar. Ya. Diklik guru penggerak. Ya. Halo Bu Siti. Ya, saya memperhatikan, Pak. Oke, guru penggerak, diklik. Nah, kemana nih Pak John? Nah, halo, Ibu Siti punya akun SIM PKB nggak, Bu? Itu belum ketemu, Pak. Berarti Ibu mintanya ke operator. Ibu pengawas apa, Bu? Pengawas SMK sekarang, Pak. Berarti di provinsi, Bu? Iya. Minta operator provinsi tolong saya dicarikan SIM PKB saya gitu. Kalau sudah diberikan, langsung Ibu simpen di HP atau di laptop, Bu ya, jangan hilang. Nah, itu supaya tidak salah gunakan. Nah, karena Ibu belum punya, nggak bisa masuk di sini daftar. Oh, gitu. Karena itu harus pakai itu. Nah, dari ayo menjadi guru penggerak ini kan ada 3 nih, Bu. Daftar guru penggerak, kemudian daftar menjadi pengajar praktek, kemudian ada daftar jadi fasilitator. Dari 3 yang Pak Kun ini, itu sudah warna kuning berarti sudah tutup yang 2 di atas. Tinggal diperpanjang, Bu. Angkatan 4 ini warna hijau, dibuka. Iya. Nah, klik saja dibuka Pak Kun. Berarti yang masih bisa mendaftar di fasilitator. Nah, ketika diklik oleh Pak Kun, akun Ibu nanti akan dibawa ke sini. Karena Pak Kun ini menggunakan, nah ini akunnya SIM PKB ini. Silakan di sini diminta surel ya, surat elektroniknya. Kalau Ibu punya akun SIM PKB, silakan masukkan SIM PKB sama kata sandi. Kalau tidak punya, mungkin dicoba-coba pakai email. Bisa ya, tidak? Pak. Gitu. Karena di atas di sini akun SIM PKB. Kemarin saya pakai email tidak bisa di sini. Tidak bisa ya, Pak ya. Tapi kalau Ibu nyoba-nyoba bisa enggak coba. Tapi yang anehnya dulu tahun 2020 saya masuk SIM PKB ini tidak menggunakan akun SIM PKB saya, tapi menggunakan email pribadi. Sehingga saya bisa masuk buka ini mendaftar menjadi pendamping calon guru penggerak 2020, masuk bisa mengisi data dan diterima. Nah, tapi menggunakan email pribadi. Sekarang saya masuk mendaftar di fasilitator dan pelatih ahli sekolah penggerak ini saya tidak menggunakan email itu lagi. Saya menggunakan akun SIM PKB saya asli. Nah, Kemenak, pengawas Kemenak, mohon maaf kan dia tidak punya akun SIM PKB. Berarti kan
tidak bisa masuk juga. Tapi kalau menggunakan email bisa masuk ya syukur gitu. Nah, jadi kalau kita masuk pakai email bisa ya Pak kali ya? Ya, dicoba dulu Bu. Siapa tahu Kayaknya bisa. nggak bisa. Kayaknya sih Coba nggak punya bisa. saya, Pak John ya, coba nih ya. Karena akunnya Pak Kun aktif. Nggak akan bisa Oh, nih. gitu ya. Akun nggak akan bisa. Karena sekarang begini Pak, bagaimana kalau yang Widyaswara sama dosen? Apakah Widyaswara dosen punya akun SIM PKB? Tidak. Tidak juga gitu. Tapi dia bisa masuk. Nah, jadi Ibu biar enak sih mintalah sama operator provinsi ya Bu Siti. Iya, ya. Ini akunnya, cirinya ini Bu. Cirinya @guruku.id. Ya. Kata sandinya ditampilkan Pak Kun, biar saya bisa nyontoh Pak Kun. Sandinya ini. Nah, ini sandinya Pak Kun. Ibu kalau mau menghack akunnya Pak Kuncoro. Oke, Bu. Terus lanjut Pak Kun. Dilanjut masuk Pak. Langsung masuk Pak Kun. Ya. Di save aja nggak apa-apa. Nah, selamat datang Satrio Kuncoro. Nah, itu ada tulisan daftar sekarang, Ibu. Ya udah daftar, klik aja Pak. Nggak apa-apa, nggak daftar juga. Saya nggak mau daftar di sini Pak. Nggak daftar nggak apa-apa Pak. Diklik nggak apa-apa. Nggak apa-apa Pak, diklik nanti nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nanti kan kembali lagi. Iya. Nah, ini calon fasilitator. Saya mengerti ya. Klik, centang. Daftar. Nanti daftar. Ya, nanti daftar. Nggak Perlu saya sampaikan kalau fasilitator itu 6 bulan ya Bu ya, mendampingi dia mengajar di LMS. Yang saya tahu fasilitator teman seperti itu. Maka banyak yang tidak mau mendaftar fasilitator gitu. Karena 6 bulan. 6 bulan juga ngajar terus di depan laptop. Kalau pengajar praktek kan keliling, jadi refreshing 9 bulan itu kemarin. Oh, pantas temanku mundur Pak, jadi fasilitator itu. Ya, banyak yang mundur, jadi banyak yang kurang. Kalau pelatih ahli, jangan tambah panjang Pak John. Pelatih ahli itu 1 tahun Pak. Tapi nggak di depan laptop terus kan? 1 tahun nggak di depan laptop, dia keliling ke 5 sekolah, saya dengar. Mantap itu. Tapi sekolahan di kabupaten kota ya. Ya, nanti sekolahan yang ditunjuk sasaran pasti dibagi-bagi oleh Kemdikbud Pak. Panitia. Aduh. Sekarang kita kan mendaftar sebagai pelatih ahli atau calon fasilitator Pak? Terserah Ibu. Kalau saya nyoba-nyoba dua-duanya, nggak apa-apa lah, tantangan gitu. Mana yang mau diterima. Kalau sama. Ibu, kalau Pak Kuncoro kan nggak mau daftar di fasilitator. Nggak mau saya. Maunya PA ya Pak ya. Nah, maunya hanya saya PA. Mau ke PA juga, Pak. Berarti Pak Kun buka new tab. Bu Siti biar lihat Pak Kun. New tab-nya dibuka lagi. Ya, ntar dulu. Nah, ini. Nggak usah, nggak apa-apa itu. Nggak apa-apa, ditutup home aja Pak, ke home aja. Ke beranda. Langsung plus di atas. Nggak tertutup. Yang di atas saja Pak. Kanan. Iya, bentar. Ini nggak mau tertutup Pak. Oh. Mana tertutupnya? Nggak usah ditutup, nggak apa-apa. Nggak usah Pak. Plus saja loh, plus kanannya. Kanan itu loh Pak. New tab. Di tempat saya nggak kelihatan Pak. Masa, bukan. Di samping SIM PKB Bapak. Sini. Iya, nggak kelihatan di sini. Yang tanda tambah. Oh, nggak kelihatan. Saya kelihatan tuh. New tab. Iya, karena ini ada ada security, ada mute-nya itu. Oh, gitu. Coba di mana ya? Oke. Nih. Nah, itu. Sekarang mau nih. Nah. Jadi Bu Aminah
mau daftar Ya. sekolah penggerak. Ini diketik di sini. Sekolah penggerak. Sekolah penggerak. Nah, enter saja. Ini Pak ya. 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 Nah, sekarang kemana nih? Seandainya saya ini mau daftar nih, kayak Ibu. Klik yang sekolah penggerak. Mana sekolah penggeraknya? Atas itu yang kuning. Ini kuning. Kan program sekolah penggerak ya? Ya, program sekolah Oh. penggerak. Ya. Daftar ya. Daftar ya. Jangan, sini aja Pak. Ya. Di Bapak Daftar. klik program sekolahnya dulu. Program sekolah Oh, penggerak loh Pak. Yang kuning Ya. itu Pak. Iya. Ya. Ini ya. Betul. Oke, saya klik. Daftar aja sekalian Pak Kun. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, jadi Udah ada. daftar, tinggal melengkapi. Nah, Oke, pendaftaran. Ya, klik. ada teman-teman yang belum bisa ini Pak, di pelan-pelan Pak. Ada pendaftaran, ada masuk. Ini pendaftaran ya ini ya. Kalau Ya. masuk, karena baru mau nyoba berarti pendaftaran. Oke, Pak Jan, pendaftaran ya. Nah, Oke. nah, kalau bisa sebelum nanti mengisi data pendaftaran bisa dibaca dulu. Selamat datang di pendaftaran. Inilah yang perlu dibaca oleh teman-teman supaya kita memilihnya. Ini pengawas sekolah aktif. Pelatih ahli umum sama pelatih ahli akun SIM PKB ini ada 2. Bedanya Kalau apa tuh ini yang Pak? udah pensiun. Ya, Ya. yang pensiun. Nanti Yang ngekliknya ahli di Oh, situ. yang umum pensiun. Ini yang SIM PKB. Yang pengawas aktif ya. Gimana? Klik sini Pak Jan ya. Ke bawah dulu Pak. Berarti yang Bawah. pensiun masih bisa Dibaca ya Pak dulu. daftar ya Pak? Nah, ke bawah terus Masih. sampai. Nah, jadi ada peserta kepala sekolah. Kan ada 3 ya. Jadi Iya. pendaftar pelatih ahli umum sama pelatih ahli SIM PKB dan kepala sekolah. Berarti Bapak klik yang ahli SIM PKB. Ini Naikin, Pak. yang sini apa atas? Yang atas tadi. Oh, yang atas. Nah, itu klik-klik. Ini. Ya, Klik ya. ya. Oke. Udah klik ke bawah. Ya. Belum muncul Bang. Nah, coba Bapak naik lagi ke atas. Nah. Udah pol. Pol ya. Sepertinya di bawah tadi loh Pak, yang ada klik di Nah. sini. Enggak, tapi ini udah berwarna berarti yang ke bawah berarti. Ya, Iya, nah, itu loh. nah, itu sudah ada Nah. selanjutnya, Pak. Selanjutnya. Tadi kan belum ada itu. Iya, belum ada kuningnya. Keluar. Terus, yang penting komunikatif. Ya, Itu Pak daftar sekarang. Daftar sekarang. Tuh. Klik. Sudah ada fotonya Pak Satrio ya di situ ya. Iya, Ada Bu, kalau dari SIM PKB ada. Nah, pilih itu Pak Kun, unsur dari pengawas sekolah. Oke, terus centrang. Setahun tapi ini. Iya, gak apa-apa sambil ngurusin ayam pelongnya Pak. Daftar ya. Ya. Nah, selesai sudah. Ya, gitu aja Pak. Apa sesuai dengan di Dapodik? Ya. S2. Ya. Ya. Ajo. Iya. Di sini. Ya, Ajo, ya. maaf. Ya. Kalau itu kan langsung terbuka dia sesudah tadi mengklik
pelatih ahli. Kalau pada laptop saya, mohon maaf, akun Anda tidak dapat mengakses program sekolah penggerak karena bukan merupakan salah satu kriteria berikut. 1, guru yang berstatus sinkron dapodik, dan 2, calon pelatih ahli. Jadi dia tidak bisa dibuka aksesnya itu. Gimana Pak Jo? Ibu Siti ya? Bu Emma. Bu Emma. Belum berstatus sebagai pengawas mungkin di ininya. Muncul Pak Haryanto. Ibu akunnya Akun PKB-nya belum ya? diganti paling. Ibu Ya, pakai belum ditarik. akunnya itu, Bu? Ya. Ibu menggunakan akun apa? Akun guru penggerak, guru. Nah, iya kan. Akunnya sebagai Guruku.id ya? Iya, iya. Guruku.id. Ya, berarti Ibu nanti diaktifkan kembali, minta itu ya. Di-refresh, minta sama operator ya. Kemarin punya saya seperti itu. Oh, oke. Setelah itu saya nemuin operator saya, di reset lagi bisa. Muncul seperti itu. Iya, iya benar Pak. Oke. Saya coba Pak Ejo, makasih. Dari mana Bu? Sumatera? Medan. Medan sudah ada kan? Sasaran kan? Benar. Iya, sudah ada. Kabupaten Ibu temuin operatornya, ditelepon aja. Oh gitu ya Pak ya. Lahir dari Medan ya. Oke Pak, baik, makasih. Ya. Halo teman-teman. Dari Medan. Baik. Halo. Terus Pak Kun, terus. Email. Enggak, ini alamat emailnya ini email yang mana? Ya terserah Pak Kun. Kalau saya menggunakan email lain daripada yang saya pakai untuk daftar pendamping calon guru penggerak. Saya punya email dan akun Google 4, jadi saya pakai yang lain. Boleh yang pakai APSI punya ya Pak? Boleh. Boleh ya. Seandainya saya kan pinjam saya. Pakai emailnya Pak Haryanto juga boleh. ini email saya kan Pak. Udah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nomor telepon. Nggak diisi ya? Nomor telepon. Pak Jo, ngelengkapi datanya ini paling limitnya paling lambat kapan ya? Tanggal 5 Juni. 5 Juni Pak kalau PA. Oh masih lama ya? Ya tapi persiapannya lumayan itu, ada surat Itu izin dari atasan. yang buat lama itu ngisi artikel sama minta surat izin atasan tuh. Yang Enggak sekali ketemu. Udah, Ada lanjut formatnya ya. kan Pak, surat izin atasan itu. Ada. Template-nya ada Bu. Unduh Tinggal kertas. unduh minta tanda aja. tangan kepala dinas saja ya. Iya. Diunduh diisi Bu. Terus mendaftar 2 nggak apa-apa itu ya? Nggak apa-apa. Aku daftar 2 Pak. Ben masuk kabeh. Yang mlebu sing ndi kok? Lebokne kabeh. Mlebu kabeh. Oke, lanjut. Halo, lanjut. Lanjut, simpan ya. Ya. Nah, selamat pendaftaran berhasil. Nah, sukses. Bon. Terus oke. Nah, Oke. Selesai berarti. Oke. Nah, berarti Pak Kun harus menyelesaikan CV-nya di sini, kurikulum vitae. Ya, siap. Nah, waduh. Wah, gagah Pak Kun. Fotonya kayak Pak Jokowi fotonya. Ya ora Pak Jokowi terus. Keren. Yang sik kaya kok. Keren Pak Kun. Jenderal. Nah, itu Maka Pak Satria ya panggilannya. Satria Madangkara. Ya, Madang benguk. Satria Madang ke bawah, Bu. Ke bawah. Iya. Nah, itu berkas. berkasnya. Ya. Berkas. Udah ya. Ya. Nah, undo simpen nanti. Simpan di dokumen. Diisi. Di-scan. Ya. Dah. Ini yang mau ini ya. Format-formatnya kali ya. Ada 2 aja kok, Bu. Cuma 2. Template-nya cuma 2. Fakta integritas sama rekom atasan. Oh, gitu. Dinas ya? Ya, boleh. Sekretaris boleh. Enggak harus. Enggak harus kepala dinas sih.
Kalau saya Tapi lebih kemarin abdol kepala dinas. Itu kok ada isian yang minimal 150 kata ya? Iya, banyak Pak. Ada yang 500. 150 kakak, Pak. Bukan kepala dinasnya karakter. Iya, suruh buat isai. 150 kakak? 600. Kata. Oh, enggak kakak. Kata. Jangan salah dengar. Maksudnya kepala dinas harus ngisi itu ya? Pak Wede nulis sendiri, nanti beliau tinggal teken aja. Pak John. Tinggal teken dulu ya. Iyalah, Artikelnya masa tentang apa ya ngerepotin. Pak John? Oh, artikel itu tentang critical incident Ibu. Ya. Critical incident. Critical incident itu pengalaman nyata Ibu yang sudah pernah dilakukan. Jangan menulis fiksi, Bu ya. Kalau fiksi, Ibu nanti cerita ketika diwawancara akan bingung nanti. Nah, misalnya nanti wawancara menanyakan yang nomor 5. Apa yang Tapi saya best tulis nomor 5? practice ya Pak ya. Ya, karena itu menceritakan pengalaman yang sudah pernah dilakukan. Iya, iya. Bapak Ibu, ini setelah saya unduh ini hasilnya. Belum tampak, Pak. Nggak kelihatan, Pak. Coba Nggak Pak tampak. tayangkan belum. Apa yang diunduh? Yang Yang, diunduh apa, Pak? yang fakta integritas apa rekom tadi, Pak? Iya, udah diunduh ini. Nggak kelihatan. Oh, ini Bapak di anu dulu, ini tutup dulu, baru buka yang unduhan. Oh gitu. Kalau mau share screen gitu, Pak. Oh ya, nanti dulu ya. Saya simpen dulu, nanti bingung saya. Oke. Ini di minimize dulu. Ya, bentar. Bentar. Ibu, Bapak, ada yang ngambil foto nggak ini? Screen? Belum, Pak. Diambil nggak? Nanti disebarkan. Sebarkan kemana? Sebarkan ke jalan raya sih. Polisi. Disebarkan ke Kata-kataan. polisi. Sebarkan ke Pak Nenggolan. Kan asesor. Ini ditutup, Ibu Pak. Sri lulus asesor ya, Bu Sri ya? Aku Bu, nggak daftar Bu, masih baru. Belum banyak Ini pengalaman. kelihatan udah. Halo, kelihatan udah. Enggak, Pak, kelihatan Pak. Untuk berkas Ya. diklik dulu. Tadi udah berkas sudah. Ya, Terus berkasnya mana tampilkan? Oh, daftar riwayat stop hidup. dulu. Ibu, Pak Kun kan mau menampilkan berkas. Ini di stop dulu, buka yang berkas tadi, kemudian di minimize. Baru share screen lagi, baru bisa buka. Terus buka yang unduhan tadi, terus di minimize, baru share screen. Peserta kita ada 41 ya. Tadi 47 yang 6 out. Nah ini Pak. Halo, sudah tampil, sudah. Oke, sudah Pak. Oke. Oh, petunjuk ya? Oh ya, petunjuk. Iya, petunjuk. Ini petunjuk yang di bawah, Pak. Fakta integritasnya bawah, Pak. Terus nanti di sekarang isinya ini kayaknya. Oke. Terus Pak. Nah, ini fakta integritas. Fakta integritas. Ya. Yang tanda tangan di bawah siapa nih fakta integritas? Kita Bu. Kita sendiri ya? Iya. Nanti kalau bermaterai diwakili saya boleh. 10.000 ya. Ya, diwakili Pak Jo juga enggak dilarang kok. Yang bawah ini kaca bin aja Bu. Nah, ya. Pak stop di sini Pak. Aku mau nanya ini. Itu kan belum ada kop surat ya. Artinya kita menambahkan sendiri begitu kan? Enggak Bu. Yang ini tidak ada. Enggak ada kop surat. Kalau yang fasilitator ada. Yang ini enggak ya Pak ya? Enggak. Template-nya seperti ini aja. Oke. Ya karena ada yang pensiunan tadi ya Pak ya. Ya. Kita pakai itu ya.
Nah, di sini malah nggak ada yang angkat tangan. nanti Pak, di sini Pak. Halo, naikin ke atas. Oh. Agar dapat dipertimbangkan menjadi calon pelatih ahli. Terus ke bawah lagi. Terus Pak bawahnya Pak Kun. Terus ke bawah. Nah ini di Pak sini yang kita mau isi. ini diisi oleh kepala dinasnya harusnya. Tapi kan kepala dinas nggak mungkin mau ngetik kan. Ya. Sudah diketik sendiri aja Ibu, keunggulan Ibu. Misalnya calon pelatih ini orangnya memang layak untuk menjadi pelatih ahli karena punya kompetensi pribadi, sosial, dan kompetensi yang lain. Itu aja. Berarti kita kan yang mengisi. 100 karakter. 150 karakter. Ya. Jadi kita yang buatnya nanti ya, tanda tangannya kepala dinasnya ya. Ya. Tapi kalau ditulis di situ pelatih ahli ini tidak layak, saya tidak setuju. Ya. Tanda tangan juga kepala dinas. Ya wis nggak usah daftar. Ngapain daftar? Iya, orang nggak setuju kok. Oke ya, itu sampai situ Pak Kun. Sepertinya sudah cukup ya. Pak Johan, nanya. Ya. Ke Pak Kun dulu, Bu. Saya dari Lampung Barat. Pensiun udah 2023, dekat lagi. Kalau saya nggak mengikuti, boleh nggak kira-kira? Ibu, ya? Bu Suhatmi ini yang orang kota Napal ya? Bukan Pak. Bukan ya. Baik, Bapak Ibu, memang tidak ada ketentuan di sana wajib absolut ya. Yang tidak ikut pengawas kemudian kena denda atau dikenakan sanksi turun pangkat kan tidak ada ya. Tetapi kalau saya menilai dirinya begini, justru Ibu 2023 itu kan masih ada kesempatan 2 tahun. Ya. Mohon maaf ya, 2 tahun ini saya akan pergunakan yang terbaik, praktek baik ke sekolah binaan saya lah. Karena apalagi yang bisa saya sumbangkan gitu, kalau nggak ini gitu. Nah, jadi nggak apa-apa kalau Ibu misalnya tidak mau ikut juga tidak apa-apa di bahasa. Tapi kalau nanti misalnya, mohon maaf, Ibu pengawas apa ya? Bidang studi IPA, Pak. Pengawas rumpun IPA. SMP apa SD? SMP, Pak. SMP. Tiba-tiba nanti pendamping sekolah binaan Ibu dikirim yang lulus dari kabupaten lain atau daerah Ibu. Kemudian Ibu sebagai kepala sekolah, tenaga kependidikan yang menjadi penonton yang akan dibimbing oleh pengawas lain, gitu, pelatih ahli, atau bisa jadi media suara, gitu. Nah, kira-kira seperti apa? Kalau saya ya nggak enak juga gitu. Oh saya orang dalam kok jadi penonton gitu. Kok malah nonton gitu ya. Tuan jadi rumah, berusaha ya Pak. Berusaha Bu, walaupun ya, Pak. Kita semangat Bu. Ya. Maka saya semangati untuk seluruh Indonesia saya share ini supaya kita pengawas itu ini loh, kita juga punya andil kontribusi. Ya, ya saya aja mau pensiun tahun depan Pak. Nah, Bu Siti ini tahun depan pensiun. Ya, sama saya juga mau pensiun masih 2026 juga, 2027. Tapi saya masih semangat Bu. Itu mah beda cerita. Iya ya. Ya Pak Kuncoro. Pak besok pensiun. Motivasi kami Lampung Barat. Ya. Pak Kuncoro juga mau pensiun. Iya ya Pak. Jadi siap Pak, siap. Siap ya Bu, terima kasih. Ya, nggak ada lagi kan? Nggak ada Pak. Ya, terima kasih ya Pak. Ya, kalau tidak ada, rasanya sudah cukup Pak Kun. Oke, cukup aja. Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas partisipasinya untuk memajukan. Terima kasih bimbingannya. Oke, matur nuwun. Kita foto dulu, Pak Kun, foto dulu Pak Kun. Bimbingannya Pak Jan. Siapa yang mau foto ini share screenshot? Yuk, tampilkan dulu gambarnya yuk. Tampilkan dulu. Ya, di pojok kanan laptopnya diklik screenshot, terus disebarkan ke kawan-kawan. Yuk. Yang belum muncul itu Pak Sari Hotma. Ayo, tampilkan gambarnya.
1, 2, 3. Ya, oke. Silakan Pak. Ya, udah ya? Ya. Udah saya screenshot. Ya, ambil OTW ini. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih untuk waktunya yang telah dikorbankan untuk kita bertemu. Tujuannya adalah untuk anak bangsa yang ada di Indonesia ini supaya lebih maju dan merdeka belajar. Untuk itu sebelum kita akhiri, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Alamin. Berdoa selesai. Terima kasih seluruhnya. Amin. Sampai ketemu lagi. Amin. Sampai jumpa. Dadah. Terima kasih. Akun di rumah nggak, Pak Kun? Bapak Ibu semuanya. Ya. Akun di rumah nggak? Ya. Akun lagi di rumah nggak? Iya, di rumah ini. Kenapa? Mas sampean di mana? 26. Bantul, Bantul. Bantul. 6 Bantul. Ye. Jauh nggak dari kuburan Cina? Ngopo? Kuburan Cina. Apa sampean kono? Aduh ya ampun. Masih 3 kilo. 3 kilo. Sherlock. Sherlock. Oh ya. Ya, Terima kasih Pak Jo. Terima kasih. Ya, Bu, Ya. sama-sama. Dari Kerawang saya, Jawa Barat. Terima Wih, kasih. Terima kasih Jauh ya, semuanya. Oke. Ibu dapat informasi ini dari Kerawang dari siapa, Bu? Dari pengawas berdasi yang waktu itu angkatan Rapimnas 1. Oh, gitu ya. Ya, terima kasih ya. Ada di grup ya, berarti ya. Ya, ada di grup. Ya, mantap, Bu. Makasih Pak Johan. Ya, Assalamualaikum. Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum dari Buton. Waalaikumsalam. Kita akhiri ya, Bapak Ibu ya. Sampai Terima kasih. ketemu lagi. Saya tutup. Mohon maaf. Saya akhiri.